الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina min adzabillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhusukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Semoga kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah sebagai orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, tema hari ini adalah serial orang baik. Ini bagian yang pertama. Dia pun telah pergi. Siapa dia? Dia adalah orang yang baik. Rekam jejaknya memberi pesan spiritual, pesan moral dan pesan emosional kepada kita. Memang dia adalah orang yang baik tanpa menyebut namanya. Tapi kita bisa merasakan kebaikan-kebaikannya sehingga sekalipun dia telah tiada, selalu dalam ingatan kita. Dia bisa saja seorang Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, ataupun Presiden. Dia bisa jadi ulama, mujahid, bahkan dia seorang pengayuh sekalipun. Karena kita merasakan getaran kebaikan saat dia masih ada. Orang itu kita kenal ataupun tidak kita kenal, tapi kita paham, bisa membedakan siapakah orang yang baik itu. Ingat, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan kalimat yang indah, menyentuh hati. Hari ini mari kita renungkan kembali. Apa yang beliau katakan? Waladatka umuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ibumu telah melahirkanmu, wahai Bani Adam, dalam keadaan engkau menangis. Sementara orang-orang di sekelilingmu, di sekitarmu, tertawa bahagia. Itu menandakan bayi ini hidup. Dan sudah kita rasakan saat kita lahir, kita menangis, orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, bahkan tetangga kita, tertawa bahagia. Sudah kita rasakan. Kalimat yang berikutnya beliau menutup dengan fa'amal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka beramallah engkau, jadilah orang baik saat di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu sementara engkau tertawa bahagia. Insya Allah husnul khotimah. Itu belum kita rasakan karena kita masih hidup. Maka saat kita wafat nanti, kita berharap orang-orang menangisi kepergian kita
karena kita orang baik dan kita bahagia, membawa amal salih, gelar dilekatkan untuk kita husnul khotimah. Kita ingat ya orang-orang yang sedang mendahului kita itu sahabat kita, Masya Allah. Maka tidak heran kalau ada ungkapan, kalau sudah tiada baru terasa apa saudaraku? Kehilangan, karena dia sangat berharga bagi kehidupan kita. Boleh jadi itu orang tua kita, sahabat kita yang pernah bersama-sama kita di majelis ilmu, satu pekerjaan, teman SD, seperantauan. Hendak kemana kita? Hidup ini masih ada dan pengen saat nanti kita pun berpulang ke rahmatullah, dikenang karena kebaikan-kebaikan kita. Maka saudara sekalian, sesungguhnya kita pengen memiliki karakter orang baik. Hari ini di bagian pertama, mari kita renungkan 3 karakter orang baik menurut Allah dan Rasulnya. Kata baik disematkan dalam banyak hadis. Salah satu diantaranya adalah kata khair. Ahlul khair. Coba kita ingat-ingat. Ketika saudara kita berpulang ke rahmatullah, dilaksanakan sholat jenazah. Maka protokol bertanya kepada para jamaah sekalian, sekaligus menitipkan pesan. Hal tashhadu anna hadal mayit khair? Kita menjawab karena yakin khair, dia orang baik memang. Baru kemudian dititipkan pesan, yang punya urusan, punya tanggungan, punya janji belum terpenuhi, supaya menghubungi keluarga musibah. Nah, siapa orang baik itu saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga? Yang pertama adalah ahlul khair, mereka seorang muslim yang menjaga taubatnya. Ini nomor 1. Jadi orang yang paling baik itu orang yang menjaga taubatnya. Sebab manusia itu berpotensi melakukan dosa. Hadisnya, kullu bani adam khoto'un wa khairul khoto'ina at-tawabun. Ada kata khair disematkan pada hadis tersebut. Setiap bani adam itu punya dosa, punya kesalahan. Tapi yang paling baik, orang yang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat siang hari ini wajah-wajah ahli taubat ini. Amin. Sebab kalau nggak taubat, rugi. Umur nggak tahu kita kapan akan berakhir. Maka Nabi mencontohkan kepada kita untuk banyak-banyak minta ampun. Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa ini atubu bil yaumi atamarrah wa fi riwayatin sab'una marrah. Wahai manusia, hendaklah kalian bertaubat. Maka sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Di riwayat yang lain 70 kali. Kita istighfarnya berapa kali? Enggak terhitung ya. Rasulullah yang maksum saja 100 kali, apalagi kita yang penuh noda dan dosa ini. Makanya Allah sangat senang kalau kita ketuk pintu langitnya di malam sunyi senyap ketika orang-orang tertidur lelap. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kalimat yang sering saya katakan? Boleh berenang, tapi di mana? Berenang di lautan istighfar. Sampai meneteskan air mata. Itu air mata penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat suka. Jadi ahli taubat menjaga istighfarnya. Selesai sholat udah jelas. Tapi di penghujung malam itu yang luar biasa. Quran surat Adz-Dzariyat surat yang ke-51 di ayat 17-18. Saudaraku, pecinta ilmu perindu surga, maka kita tidak boleh gampang memvonis orang lain. Jika hari ini dia masih bermaksiat, masih banyak dosa, doakan, seru,
gandeng dia kalau dia saudara kita. Itu bukti kita cinta pada saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang pada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 222. Mudah kita ingatnya. Surat 2 ayat 222. Hari ini sedang kita buktikan. Alhamdulillah kita punya majelis khusus, majelis At-Taqwa. Setiap Kamis kita taklim. Masuk ke masjid langsung dipuji oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri atau mensucikan diri. Jadi jangan gampang memvonis kepada siapapun yang hari ini dia masih bermaksiat, karena masih ada ruang untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan atau kerongkongan. Bagaimana dengan kita? Istiqomah menjaga taubat. Ingat, Nabi pernah memberikan kabar buruk dan kabar baik tentang urusan taubat. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amal solehnya luar biasa. Seolah surga tinggal di hadapannya. Sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia bermaksiat. Sedang bermaksiat nyawanya dicabut. Untuknya gelar su'ul khotimah. Itu yang dikatakan orang yang awalnya baik. Akhirnya buruk. Naudzubillah min dzalik. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Dan ada seorang yang hampir sepanjang hayatnya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, seolah neraka tinggal di hadapannya, sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia sempat bertobat sebelum wafat, amalnya belum sempurna, tapi hijrah telah dilakukan untuknya. Saat dia wafat, gelar untuknya husnul khotimah. Itu yang dikatakan orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Pilih mana kira-kira? Awal baik, akhir buruk, atau awal buruk, akhir baik? Insya Allah kita menjaga awal baik, akhir baik. Allah yang berjanji, Allah yang memberi. Tapi manusia, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Kata siapa? Bang Haji. Semoga kita tidak termasuk itu ya. Kalau berjanji kita penuhi. Memang kita sudah janji kepada Allah akan taat sepanjang hayat. Saya ingin menutup nomor yang pertama ini dengan pesan Al-Quran. Sebagai surat cintanya Allah. Berikan kabar gembira pada siapapun yang hari ini masih berenang di lautan maksiat dan dosa. Allah Maha Pengampun. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Nunggu kiamat kapan? Wallahu a'lam. Tapi sekarat itu yang paling dekat. Betul. Baru ngobrol paginya, sore sudah nggak ada. Masya Allah. Tapi karena ini orang baik, kita ingat. Masya Allah. Banyak contoh-contoh orang yang baik. Kita bisa merasakan kebaikannya. Ini karakter orang baik yang pertama. Yang kedua, siapakah orang baik itu? Rasul menyebutkan dalam hadis yang populer, kita sangat akrab dengan hadis tersebut, kata khair disematkan kepadanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang baik itu adalah di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Seorang guru, dia harus belajar terlebih dahulu. Maka didahulukan murid, thalib, baru mudaris. Jadi berbahagialah bagi siapapun yang semangat menuntut ilmu syar'i. Tentunya Al-Quran. Bahagia dengan Al-Quran. Jadikan dia surat cinta Allah yang menyenangkan. Tiada hari berlalu bagi kita kecuali membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Malam ini malam Jumat. Berapa surat yang akan kita baca malam Jumat? 1. Quran surat? Udah biasa baca surat Yasin Ustadz. Alhamdulillah. Maafi muskilah. Surat apa lagi? Al-Kahfi. Berapa ayat? Tidak banyak. Cukup 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Tengah-tengahnya 90. Jadi totalnya 110 ayat. Enggak banyak karena bisa dicicil. Tidak selesai malam ini, besok pun masih bisa. Berakhirnya ba'da asar. Apalagi tambahannya Ustadz udah biasa tiap malam baca Al-Quran, surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Indah. Dan target khusus Ustadz, apa targetnya? Khatam setahun sekali. Gimana tuh khatam setahun sekali? Mudah. Setiap hari minimal 1,5 lembar. Jadi begitu Ramadan khatam itu. Praktekkan coba. Setiap hari 1,5 lembar. Khatam di bulan Ramadan. Karena orang punya kemampuan baca Al-Quran terbatas dan beda-beda. Maka dia tetap semangat baca Al-Quran setiap hari. Sementara ada orang yang one day one juz. Masya Allah ya. Tapi kita yang penting sudah mengupayakan. Syukur bisa one day one juz. Mohon maaf, hari ini kita berada di tanggal berapa ini? 15 Zulhijjah atau 14 Zulhijjah. Bisa 14, bisa 15. Maafi muskilah. Ini bulan haram. Usai bulan Zulhijjah Al-Muharram. Berarti kita total 45 hari. Kira-kira 45 hari bisa khatam nggak? Ingat pahalanya amal soleh apapun di bulan haram, bulan suci, itu luar biasa. Jadi boleh pasang target. Usahakan. Tidak usah one day one juz, one day 3/4 juz. Atau one day 3 ayat, berikut 10 lembar. Hatam tuh 45 hari insya Allah. Karena amalan kita di bulan haram ini nilai pahalanya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ahlul Quran. Di dunia Allah muliakan dia dengan Al-Quran menjadi obat dan rahmat. Di akhirat Allah muliakan ahlul Quran, diberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena kelak dia akan datang sebagai penolong bagi dirimu, sebagai syafaat. Banyak surat cinta di Al-Quran yang menyebutkan berbahagialah ahlul Quran, hidupnya diberkahi. Contohnya Quran surat Shad.
surat yang ke-38 ayat yang ke-29. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya, membaca ayat-ayatnya, dan dialah orang-orang yang berpikir. Izinkan Al-Fakir bertanya, Bapak Ibu sekalian, satu hari berapa kali baca WA? Grupnya berapa grupnya? Grup SD, SMP, SMA, S1, S2, RT, RW, grup pengajian, grup apa lagi itu? Masya Allah. Grup kongres, ya, kongko nggak pernah beres. Berapa grupnya, berapa postingannya, dibaca sempat. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Maka sempat-sempatkan baca Al-Quran. Rumusnya mudah, ikuti minimal. Setel murotal, ikuti bacaannya, itu sudah membaca kita. Nanti akan tumbuh kecintaan sampai betul-betul kita merasa nikmat baca Al-Quran. Kalau kita makan kan pengen kenyang, betul. Minum hilang haus, coba bikin sampai kenyang baca Al-Quran itu, sampai betul-betul mentok gitu. Bikin saat kita sedang cinta, baca Al-Quran sekenyang-kenyangnya. Nanti akan tumbuh rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Apalagi umat Rasulullah pasti cinta Al-Quran. Nah, kita kan sering menyimak itu lafaznya. Apa lafaznya? Allahumma rahamna. Hafal nggak? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan tilawah Al-Qur'an. Allah merahmati kita dengan tilawah Al-Quran. Saya melihat wajah-wajah pecinta Al-Quran hari ini. Jadikan dia spirit kecintaan kita untuk diri dan keluarga kita. Semuanya senang baca Al-Quran. Ini ringkasnya. Jadi Allah menjadikan orang yang cinta Al-Quran sebagai orang baik. Begitu juga kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, ini bagian pertama. Siapakah ahlul khair, orang baik itu? Rasul mengatakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik adalah orang yang berakhlaknya pun baik. Akhlak baik, vertikal kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Akhlak baik pada manusia, dia membangun hablum minanas yang baik kepada manusia. Nah, siapa dia? Itulah orang-orang yang dikatakan pribadi yang tawadhu. Puncak akhlak itu tawadhu, yaitu rendah hati. Maka berbahagia kalau Allah berikan sesuatu. Apa itu? Sudah mampu rendah hati, kaya rendah hati, berilmu rendah hati. Ini harus menjadi spirit kita. Maka menyedihkan sudah miskin, sombong tinggi hati. Nah, ini rinciannya, turunannya 3 tawadhu itu. 1, siapakah dia? Silman kotoaka, sambung silaturahmi pada orang yang memutuskannya. Itu buktinya dia tawadhu. Sekalipun dia dibenci, diputuskan silaturahmi, dia menyambung terus.
Maka indahnya ucapan salam itu jangan berhenti di tenggorokan, ucapkan. Sekalipun kita punya sesuatu beban pada seseorang, mungkin dia menyakiti kita, tetap ucapkan salam, sambung silaturahmi. Yang pertama. Yang kedua, orang yang tawadhu itu siapa? Adalah mereka yang wa'fu amman dzalamaka. Engkau maafkan orang yang menzolimimu. Wah, ini bab ini kalau kita rinci panjang ini. Tapi saya ingin menukilkan pesan maaf itu sebagai spirit kita berbuat baik pada orang. Pesan maaf, jangan jadi pendendam. Maafkan kesalahan orang. Pertama, Quran surat Al-A'raf, surat 7 ayat 199. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruh orang berbuat yang ma'ruf. Dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Orang yang gak paham. Maafkan kesalahan orang. Masya Allah. Ustaz, sudah dimaafkan tapi dia buat lagi. Maafkan. Sebab kita ingin punya gelar takwa. Takwa itu bisa diraih kalau kita jadi pemaaf. Wal afina anin nas. Dalil kedua. Ini yang saya sebut resep memaafkan. Lewat pesan Al-Quran. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perlakuan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman orang asal setimpal, sepadan dengan yang dia lakukan. Tetapi bagi orang yang dizalimi kemudian dia memaafkan, bahkan berbuat baik pada orang yang menzaliminya, pahalanya dijamin oleh Allah. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Pertanyaannya saudaraku, kita dizalimi, disakiti, tapi dia kita maafkan. Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Bu, dizolimi, disakiti tapi tetap memaafkan. Ringan, enteng, gampang atau mudah? Kalau masih bilang susah, kita belum ahli takwa. Kan pengen dapat gelar terindah, yaitu takwa. Itu resep Al-Quran seperti itu. Memaafkan, pahalanya luar biasa. Ada resep lain nggak? Ada. Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Hafal nggak? Tuh dia. Mohon maaf, tadi pagi sarapannya apa, Pak? Nasi uduk ya. Sarapan nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Orang soleh jadikan teman, jalan ke surga Allah mudahkan. Jadi begitu, jangan zolim. Ya. Masya Allah. Ada yang sarapan ketupat nggak tadi pagi? Ada. Sarapan pagi makan ketupat, cemilannya gorengan. Karena kita bersahabat, kesalahanmu pasti kumaafkan. Terakhir ya, di waktu kita terbatas, yang terakhir, ciri turunan orang yang tawadhu apa? Wa'ti man haramaka. Beri orang yang tidak pernah memberimu. Wah, gimana tuh Ustaz? Sudah kita praktekkan saat berbagi daging kurban. Ya enggak? Daging kurban dibagi kepada siapapun, muslim, non-muslim, siapapun. Itu inspirasi. Artinya kita bisa berbagi pada siapapun. Sekalipun orang itu tidak pernah memberi. Ini dia. Buktikan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Jangan memberi karena maksud, alias ada udang di balik. Ada udang di balik bakwan katanya. Masya Allah. Mari kita berikhtiar jadi orang baik. Kita masuk bagian pertama hari ini ya. Satu, siapa ahlul khair, orang baik itu? Adalah mereka seorang muslim yang senantiasa menjaga taubatnya. Vertikal maupun horizontal taubatnya. Kemudian yang kedua
adalah mereka yang senantiasa mencintai Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai surat cinta yang menyenangkan untuk kita baca, karena dia akan menjadi penolong kita. Dan yang ketiga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Cerminannya adalah mereka orang-orang yang tawadu. Tawadu 3 sisi. 1, dia senantiasa menyambung silaturahmi sekalipun diputuskan. Yang kedua, dia senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang yang menzoliminya. Dan yang ketiga, memberi kepada siapapun sekalipun orang itu tidak pernah memberi. Semoga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang baik. Amin ya robbal alamin. Kita jumpa bulan depan di waktu dan gelombang yang sama. Bagian yang kedua, dia pun telah pergi, tapi masih ada di hati kita. Insya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan, kita kaji di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal afu minkum wa ma uridu ilal islam astata'tu. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.